Seruan ulama, hentikan genosida, kirim tentara, bebaskan Al-Aqsa dan Palestina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah? An-Nisa ayat 75. Sejak awal 2004 hingga pertengahan April 2025, lebih dari 51.000 warga Gaza telah terbunuh akibat serangan militer Israel. Ledakan rudal dan bom menghantam rumah-rumah penduduk, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga kamp-kamp pengungsian. Tidak ada tempat yang aman. Ribuan nyawa telah melayang. Ratusan ribu lainnya hidup dalam ketakutan, tanpa akses terhadap air bersih, listrik, makanan maupun rasa aman. Gaza, wilayah kecil di tepi laut Tengah itu, kini tak ubahnya puing-puing sejarah yang bersimbah darah. Ironisnya, gencatan senjata yang berulang kali disuarakan oleh negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat, tidak pernah benar-benar terjadi. Justru selama bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri, kekerasan meningkat. Di balik retorika solusi dua negara, pembantaian tetap berlangsung, bahkan semakin brutal. Kami para ulama menyerukan, pertama, hentikan genosida kaum muslimin di Palestina. Yang kedua, mengirimkan pasukan militer dalam rangka membela Masjid Al-Aqsa dan rakyat Palestina dari penjajahan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Al-Baqarah ayat 216. Hanya dengan cara ini rakyat di jalur Gaza dan Palestina bisa dilindungi, dan sekaligus serangan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi bisa dihentikan. Mengusir Zionis Yahudi dari wilayah Palestina, membebaskan Masjid Al-Aqsa, dan mengembalikan seluruh wilayah Palestina yang berkati ini ke dalam pangkuan umat Islam. Yang ketiga, kami mengingatkan bahwa Palestina cerminan wajah keimanan dan kemanusiaan kita sendiri. Tidak dikatakan beriman seorang muslim sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Al-Hadis. Yang keempat, terus berdiam diri, tidak melakukan langkah apapun dan hanya sebatas mengecam. Tidak bisa diartikan lain kecuali bahwa para kepala negara negeri-negeri kaum muslimin itu telah secara langsung membiarkan terjadinya pembantaian di jalur Gaza, dan secara tidak langsung telah mendukung Zionis Yahudi melakukan kebiadaban di wilayah Palestina itu. Ini adalah pengkhianatan keji terhadap Allah, Rasulullah, dan umat Islam seluruh dunia, khususnya yang tinggal di wilayah jalur Gaza. Yang kelima, menyerukan kepada umat Islam bergerak bersama-sama dengan sungguh-sungguh, saling bahu-membahu, berjuang bersama-sama bagi tegaknya kembali syariah dan khilafah Islamiyah, sistem pemerintah Islam yang mempersatukan negeri-negeri Islam di bawah satu kepemimpinan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ihi wa yutaqa bih. Sesungguhnya imam, yakni khalifah, adalah perisai di mana orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Hadis Imam Muslim. Hanya dalam naungan khilafah saja umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar ini bisa bersatu dan menjadi kuat, sehingga perlindungan terhadap harkat dan martabat umat Islam di berbagai wilayah, termasuk di Palestina, bisa dilakukan dengan nyata. Dan dengan cara itu, kezaliman Zionis Yahudi tidak terus berulang kali terjadi seperti selama ini. Bahkan lebih jauh, tanah Palestina yang selama ini dijajah Yahudi bisa direbut kembali, insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan pesanan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu.
Al-Anfal ayat 24. Demikian seruan kami Jember bulan Mei 2025, Forum Komunitas Ulama Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.